Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di materi Bahasa Indonesia, yaitu kita memasuki bab kedua, yaitu teks cerita sejarah. Kembali lagi, salam sehat dan tetap penuh semangat. Marilah kita memasuki materi kedua, yaitu teks cerita sejarah, masuk ke dalam bab kedua. Nah, adapun kompetensi dasar atau KD yang di dalam teks cerita sejarah adalah 1. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kedua, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Nah, tentunya diharapkan ya, dengan melihat kompetensi dasar yang ada pada materi teks cerita sejarah, diharapkan seluruh siswa yaitu dapat dan mampu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi, siswa diharapkan bisa dan mampu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kedua, diharapkan siswa dan mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Dengan demikian, indikator yang tertuang di dalam materi teks cerita sejarah ada 2, sekali lagi 1, yaitu indikatornya siswa mampu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, siswa mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Kita lanjut, masuklah kita ke materi. Mulai kepada novel sejarah. Pertama adalah pengertian novel sejarah. Apa itu novel sejarah? Ya, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, memiliki bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya hayal. Pengetahuan yang luas dari pengarang. Nah, ini pengertian novel sejarah, bahwa novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Nah, yang digarisbawahi adalah bahwa novel sejarah dalam pengertiannya memiliki nilai kesejarahan. Jadi novel yang mempunyai nilai-nilai sejarah, sejarah masa lalu, sejarah masa lampau. Nah, novel sejarah pun bersifat naratif. Artinya bahwa novel sejarah itu ya menceritakan suatu peristiwa, kejadian secara runut, secara berurutan. Itulah bersifat naratif. Artinya novel itu diceritakan secara berurutan, secara kronologis, secara berurutan. Dan novel itu bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan, melukiskan. Jadi di sini dikatakan bahwa pengertian yang digarisbawahi adalah memiliki nilai kesejarahan. Kesejarahan cerita masa lalu, cerita masa lampau yang bersifat naratif, menceritakan secara kronologis kejadian secara berurutan dan menggambarkan situasi dan keadaan, menggambarkan lingkungan, menggambarkan keadaan, menggambarkan tokohnya. Itu deskriptif. Dan tentunya disajikan dengan daya hayal. Tetap ada daya hayalnya. Ya, daya hayal apa? Pengetahuan yang luas dari pengarang. Ya, seorang pengarang harus bisa membuat novel sejarah, tapi tentu harus mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang sejarah yang akan diceritakan. Ya, itu dalam pengertian novel sejarah. Lanjutnya, yaitu kita masuk slide berikutnya. Di dalam novel sejarah, kita mempunyai struktur, yaitu struktur cerita sejarah. Ya, struktur cerita sejarah itu ada 6. Kalau kita ibaratkan itu seperti puncak naik puncak langsung. Ya, pertama adanya pengenalan situasi atau
orientasi. Ya, struktur ini adalah struktur yang pertama, pengenalan situasi atau orientasi. Ya. Yang kedua, naik ke tangga kedua. Ini dikatakan dengan pengungkapan peristiwa. Peristiwa mulai terungkap. Kalau tadi baru pengenalan, baru mengenal situasi, mengenal tokoh, ya, situasi ceritanya, para tokohnya, baru digambarkan satu persatu. Ini dengan kata lain disebut dengan orientasi. Lalu naik tangga kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Bahwa cerita ini mulai terungkap, cerita ini mulai ada sebuah peristiwa. Naik lagi ke tangga berikutnya, yaitu menuju konflik atau disebut dengan racing action. Ini menuju konflik. Nah, disinilah mulai terjadinya konflik. Konflik mulai terjadi, mulai bergelut sampai ke puncaknya. Ya, kalau katakan ini gunung puncaknya, maka inilah puncak konflik. Dengan kata lain disebut komplikasi. Puncak konflik inilah cerita di mana titik ketegangan, cerita di mana titik serunya, cerita di mana merupakan puncak dari cerita yang benar-benar seru, kemudian tegang, menegangkan sekali. Setelah terjadinya ketegangan, barulah cerita itu mulai menurun. Cerita mulai menurun, ini yang dikatakan dengan penyelesaian atau disebut dengan resolusi atau disebut dengan ending. Nah, cerita ini sudah selesai. Endingnya bagaimana? Gitu ya, resolusi cerita berakhir bagaimana? Nah, inilah titik penyelesaiannya. Dan terakhir adalah koda. Koda adalah penutup, kesimpulan, ya. Jadi koda ini kesimpulan dari sebuah cerita. Inilah struktur dalam teks cerita sejarah, ada 6. Sekali lagi, tahap pertama yang disebut dengan pengenalan situasi atau orientasi, tahap kedua adalah pengungkapan peristiwa, tahap ketiga disebut dengan menuju konflik atau racing action, tahap keempat disebut dengan puncak konflik atau komplikasi, tahap kelima disebut penyelesaian atau resolusi atau ending. Dan tahap terakhir disebut dengan koda, yaitu kesimpulan dari teks sejarah. Itulah 6 struktur teks sejarah. Kita lanjut kepada ciri-ciri teks sejarah. Apa sih ciri-ciri dalam teks sejarah? Kamu sudah sering membaca novel-novel sejarah, karena kita tidak lepas dari sejarah. Berdirinya Indonesia merdeka itu kan ada sejarahnya, ya. Jadi apa sih sejarah berdiri Indonesia? Nah, ini kita harus memahami. Itu salah satu contoh. Nah, bagaimana sih ciri-ciri teks cerita sejarah? Ya, satu adalah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi sebuah teks cerita sejarah itu diceritakan secara kronologis, berurutan, ya. Seperti tadi dikatakan narasi, ya itulah kronologis, itulah secara berurutan. Urutan itu urutan kejadian, urutan peristiwa. Kedua, ada bentuk teks cerita ulang. Karena sebuah sejarah berarti cerita itu berulang. Cerita itu berulang kembali, ya, atau disebut recon. Jadi berulang kembali teks cerita itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu disebut dengan struktur teksnya. Struktur teksnya terdiri dari orientasi, garis besarnya ya, urutan peristiwa reorientasi. Tadi dikatakan orientasi pembuka, urutan peristiwa isinya, reorientasi isinya penutup. Sekali lagi, struktur teksnya satu orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Orientasi itu pembuka, ya. Urutan peristiwa itu isi cerita. Lalu reorientasi adalah penutup. Nah, ciri yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi itu apa? Temporal itu apa? Apa itu konjungsi temporal? Nah, konjungsi adalah kata penghubung. Ya. Temporal ya tempo, sewaktu-waktu, ya. Keadaan waktu, ya. Jadi konjungsi waktu, ya. Jadi konjungsi yang menyatakan keterangan waktu, itulah konjungsi temporal.
konjungsi yang menyatakan keterangan waktu. Apa contohnya? Kita lihat kata penghubung apa yang menyatakan keterangan waktu. Karena kata lain dari konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung apa yang menyatakan keterangan waktu? Contoh, pada suatu hari. Itu keterangan waktu. Setelah itu, ya itu keterangan waktu. Ya, telah berlalu. Itu keterangan waktu. Nah, inilah ciri dari cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menyatakan keterangan waktu. Kelima, bahwa isi cerita sejarah itu berupa fakta. Ya sejarah, kita tidak boleh mengada-ada, tetap faktanya ada. Bahwa benar-benar kejadian itu ada. Ya, dan inilah ciri-ciri teks cerita sejarah ada 5. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kedua, bentuk cerita ulang atau disebut dengan rekop. Ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan kelima, isi berupa fakta. Demikianlah teks cerita sejarah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah sebenarnya ada 2, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Ya, kita mulai dulu nih dengan sejarah fiksi. Apa sih sejarah fiksi? Nah, fiksi yaitu hayalan. Berarti sejarah hayalan. Ya, fiksi itu hayalan. Berarti sejarah hayalan. Loh, kok ada sejarah hayalan? Ya, kita lihat dulu di sini ya lanjutnya. Dalam cerita fiksi, yaitu sejarah hayalan, di antaranya adalah ada novel, ya, terus ada cerpen, ada legenda, ada roman. Itulah yang tergolong ke dalam sejarah fiksi. Lalu apa sih novel? Nah, novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut dengan novelis. Nah, ini novel termasuk cerita fiksi. Fiksinya fiksi apa? Prosa. Prosa itu apa? Karangan bebas. Jadi karangan bebas yang bersifat hayalan karena fiksi. Ya, ditulis secara naratif, secara kronologis, secara berurutan. Nah, kedua cerpen. Apa itu cerpen? Kita tahu bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, cerita pendek ini berbentuk prosa naratif fiktif. Ya sama, yaitu prosa naratif fiktif, sama dengan novel. Nah, cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang, cerpen lebih pendek, lebih singkat, ya. Maka dikatakan bahwa cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dibandingkan dengan novel, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya, ya umumnya yang lebih panjang, kalau cerpen lebih pendek ceritanya, lebih singkat, lebih padat. Sama-sama merupakan prosa naratif. Berikutnya, yaitu cerita fiksi berikutnya adalah legenda dan roman. Nah, legenda itu apa sih? Legenda adalah cerita prosa rakyat, ya, yang dianggap oleh sebagian orang ini merupakan suatu yang benar-benar terjadi. Jadi legenda itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi, ya. Itu berdasarkan pendapat rakyat. Sebagai contoh, cerita Maling Kundang, Sangkuriang, ya. Orang mengatakan bahwa tangkuban perahu itu benar-benar terjadi, yang perahunya tengkurap, ya, ditendang oleh Sangkuriang. Cerita itu dari mulut ke mulut. Ya, legenda itu tidak ada pengarangnya karena cerita itu dari mulut ke mulut. Itu yang dikatakan dengan anonim karena tidak ada nama pengarangnya. Pada legenda itu cerita prosa rakyat yang sebagian orang itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Itulah contohnya tadi. Cerita itu dari mulut ke mulut, tidak ada pengarangnya, yang disebut dengan anonim. Pada contoh cerita Sangkuriang, itu adalah sebuah legenda. Itu adalah cerita prosa. Ya, sejarahkah? Ya, sejarah. Itu ada buktinya. Mana buktinya? Ada Gunung Tangkuban Perahu. Tapi dikaitkan dengan cerita legenda. Lanjutnya roman.
Roman adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Nah, roman ini sebuah karya sastra, sama-sama berbentuk prosa. Ya, dia melukiskan perbuatan setiap pelakunya dilukiskan. Maka roman ceritanya lebih luas, lebih panjang. Nah, legenda dan roman ini termasuk ke dalam sastra lama. Tapi novel dan cerpen yang tadi sebelumnya, novel dan cerpen termasuk ke dalam sastra baru. Nah, legenda roman itu tergolong ke dalam sastra lama. Bedanya kalau legenda cerita dari mulut ke mulut. Tapi kalau roman sudah ada nama pengarangnya. Ya, roman sudah ada nama pengarang. Contoh roman terkenal. Ya, karena termasuk sastra lama, salah satu contohnya roman terkenal adalah Siti Nurbaya. Nah, roman Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli. Nah, karangan Marah Rusli ini tahun 1922. Ya, ini cerita cukup lama karena sastra lama. Itu romannya. Ada lagi roman yang cukup terkenal juga, yaitu Salah Hasuan, karya Abdul Muiz. Dan banyak lagi isi lain lain romannya. Nah, ini legenda, roman, cerpen maupun novel itulah diantaranya contoh dari cerita fiksi, yaitu sejarah fiksi. Ya, adakah sejarahnya? Ada. Legenda ada sejarahnya. Tangkuban Perahu. Adakah roman sejarahnya? Ada. Bahwa pada contoh cerita Siti Nurbaya itu ada sejarahnya bahwa dulu di zaman dulu yaitu dalam Minangkabau ya bahwa pernikahan seorang anak itu dijodohkan oleh kedua orang tuanya begitu ya. Ya, jadi ada perjodohan ya di dalam cerita Siti Nurbaya. Itu adat istiadat daerah Minangkabau. Ya, anak harus nurut, terutama anak perempuan harus nurut apa kata bapak ibunya. Dan perjodohan itu adalah dari kedua orang tuanya. Nah, inilah roman Siti Nurbaya. Itu ada sejarahnya dan memang ada adat istiadat dari Minangkabau. Ya. Nah, itulah sejarah fiksi. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah non fiksi. Tadi sejarah fiksi, sejarah hayalan. Sekarang sejarah non fiksi. Kalau fiksi itu hayalan, berarti kalau non artinya tidak. Maka non fiksi yaitu tidak hayalan. Karena tidak hayalan, maka bersifat kenyataan. Oleh karena itu, sejarah non fiksi adalah sejarah bersifat kenyataan. Apa saja contohnya? Nah, inilah. Ada biografi, ada autobiografi, ada cerita perjalanan, ada catatan sejarah. Biografi tergolong ke dalam cerita non-fiksi. Ya, apa sih biografi? Nah, biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, jadi orang lain yang menulis. Contoh yang terkenal sekali belum lama ini yaitu biografi B.J. Habibie, ya kan? Habibie Ainun. Nah, itu biografi sejarah hidupnya B.J. Habibie dengan istrinya Ainun, gitu ya. Lalu diangkatlah jadi sebuah cerita. Dibuatlah sebuah novel. Novel itu diangkat dan difilmkan. Ya, itulah sebuah novel sejarah bisa diangkat menjadi judul film. Ya. Nah, salah satunya adalah sejarah biografi B.J. Habibie dan Ainun. Diangkat menjadi sebuah judul film dan ditayangkan dan ternyata memang menjadi cerita yang sangat terkenal dan terpopuler. Ya. Itu biografi. Lanjutnya, autobiografi. Auto itu diri sendiri, ya kan? Biografi, riwayat hidup. Berarti autobiografi menceritakan riwayat hidup sendiri. Nah, dikatakan pengertian jelasnya adalah autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri, ya kan? Jadi kisah atau keterangan hidup
yang ditulis oleh orang itu sendiri karena yang menceritakan diri sendiri, ya. Jadi itu dikatakan autobiografi. Misalnya ibu ya menceritakan sejarah ibu sendiri. Ibu menulis tentang riwayat ibu sendiri. Itulah autobiografi. Ya, jelas ya perbedaan biografi dengan autobiografi. Kedua-keduanya tetap sama, tergolong ke dalam sejarah non fiksi. Berikutnya, oh maaf, masih ada cerita perjalanan. Ya, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Perjalanan ini ada sejarahnya, ya. Kemudian catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu, ya, yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Nah, catatan sejarah nih, ya, ya banyak sekali sejarah-sejarah Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka itu sebuah sejarah. Nah, inilah contoh-contoh dari cerita non-fiksi, sejarah non-fiksi, yaitu sejarah yang bersifat kenyataan. Di antaranya biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Berikutnya, kita lanjutkan perbedaan. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Apa sih? Tadi sedikit sudah Ibu singgung kepada slide-slide sebelumnya. Sejarah fiksi dengan sejarah non-fiksi jelas berbeda. Perbedaannya diantaranya satu, kalau fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Ya, sekali lagi, jalan cerita fiksi. Kedua, gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. Jadi, pada cerita fiksi, tokoh-tokohnya itu benar-benar dalam ceritanya. Diperjelas, ya, diungkap watak-wataknya, diungkap dengan jelas sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, ya. Tapi pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, namun gambaran kehidupan batin jiwanya ini terungkap lebih dalam. Jadi daya hayalnya tinggi di situ, ya. Keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Jadi di dalam cerita sejarah fiksi menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang, semaunya pengarang, gitu ya. Bagaimana keinginannya pengarang. Dan sejarah non fiksi adalah tadi dikatakan sejarah yang bersifat kenyataan. Cirinya atau perbedaannya yaitu satu, bahwa sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Jadi benar-benar bersifat kenyataan dan objektif jelas. Kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta. Ya, kehidupan tokoh benar-benar lengkap sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga, menyajikan kehidupan sesuai data dari fakta. Kehidupannya itu kehidupan nyata, ya sesuai dengan data dan faktanya. Ini perbedaan fiksi dan non-fiksi dalam teks cerita sejarah. Ada beberapa hal yang kamu perhatikan bahwa inilah perbedaan fiksi. Selanjutnya, kita langkah-langkah menyusun cerita sejarah sebagai berikut. Ya, satu, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Setelah pertemuan ini, ya, bahwa nanti diharapkan kalian mampu menulis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah siapa? Teks cerita sejarah pribadi, ya, yaitu autobiografi. Jadi diri sendiri diceritakan, ya. Nah, untuk mendalami bagaimana sih cara menulis, ya, teks sejarah tersebut, inilah langkah-langkahnya. Ya, satu, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Jadi kamu menentukan dulu, kamu ingat-ingat dulu sejarah-sejarah kamu yang nanti akan diceritakan sebagai bahannya. Ya, ingat dulu peristiwa-peristiwa masa lampau kamu dulu. Ya, ini menjadi bahan pencitraan. Oh, bahan penceritaan, ya. Ingatkan dulu masa lampau, cari bahan-bahannya dulu. Selanjutnya, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Setiap
kita membuat sebuah karangan, memang ada baiknya mengikuti langkah-langkah. Satu, langkahnya adalah mencari bahan. Sama seperti ini, ya. Ini menentukan bahan menjadi bahan cerita. Kedua, menyusun kerangka. Nah, ini juga menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Jadi, ketika menyusun kerangka, ya. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan cerita lagi, ya, mengumpulkan bahan-bahan cerita lagi. Dan keempat, mengembangkan kerangka menjadi sebuah draft, mengembangkan kerangka menjadi novel, mengembangkan kerangka menjadi teks cerita sejarah. Nah, ini langkah-langkah apabila nanti selesai kegiatan belajar mengajar ini, kalian diminta untuk membuat teks cerita sejarah, ya, yaitu berbentuk novel atau berbentuk cerpen, tetapi yang perlu diingat adalah langkah-langkahnya, yaitu menentukan peristiwa sejarah itu sendiri untuk dijadikan sebagai bahan penceritaan, menyusun kerangka karangan atau gambaran singkat tentang sejarah yang akan kamu tulis, mengumpulkan bahan-bahan yang akan kamu ceritakan, mengembangkan kerangka atau draft yang akan menjadi novel atau teks cerita sejarah nanti. Ya, itu langkah-langkahnya. Sekarang, tadi kita ulas kembali, kita ulas kembali pada cerita, ya, pada cerita yaitu novel. Ya, ini dia, novel ya. Jenis teks cerita sejarah. Kita menulis teks cerita sejarah. Nanti akan kamu buat. Tetapi seperti apa sih atau apa sih contohnya novel sejarah? Nah, contoh novel sejarah itu banyak yang sudah ada. Contohnya ada pengarang, ya, yaitu Pramudia Anantatur, ya kan? Ya, itu pada contoh Manusia dan Bumi. Kemudian ada Ahmad Tohari, yaitu contohnya novel sejarahnya yaitu Ronggeng Duku Paruk. Kemudian ada sejarah Max Havelaar, pengarangnya adalah Mutatatuli, ya. Wah, banyak lagi ceritanya. Kemudian ada nggak novel sejarah di Indonesia yang pernah difilmkan, ya, atau diangkat menjadi drama kolosal? Ada, ya. Majapahit itu difilmkan. Novel sejarah itu diangkat dari sebuah novel sejarah. Kemudian kamu ingat kembali pada cerita yaitu Prabu Siliwangi, itu diangkat dari novel sejarah, ya. Kemudian menjadikan sebuah film drama kolosal, drama Prabu Siliwangi, ya, dengan mempunyai anak namanya Kian Santang. Nah, itu salah satu contoh novel sejarah. Dan banyak lagi novel sejarah yang ada di Indonesia, ya, selain yang tadi Ibu sebutkan. Dan nanti tentunya kamu harus bisa menyebutkan novel sejarah lain yang selain dari karangan Pramudia Anantatur. Selain pengarangnya Ahmad Tohari, selain pengarangnya adalah Mutatuli, selain pengarangnya yaitu Prabu Siliwangi, selain pengarang dari Pati Gajah Mada, ya, dan masih banyak lagi. Nah, inilah pengenalan kita kepada teks cerita sejarah, yaitu bahwa kita harus mengenal novel sejarah. Karena kita sebelum merdeka ada cerita sejarah. Setelah merdeka pun ada cerita sejarah yang dituangkan ke dalam novel-novel. Namun dalam hal ini, untuk berikutnya kalian hanya mendapatkan penugasan pertama adalah membuat novel sejarah autobiografi diri sendiri, ya, yang nanti akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya. Yang kamu camkan adalah bagaimana langkah-langkah menyusun novel atau teks cerita sejarah berikut. Yang tadi Ibu jelaskan ada 4. Nah, demikianlah pertemuan kali ini tentang teks cerita sejarah. Semoga kalian memahaminya dengan cermat, dan sekali lagi bahwa kompetensi dasarnya, ya, pengertian novelnya harus kamu ingat bahwa di situ
pengertiannya memiliki nilai sejarah, bisa bersifat naratif atau deskriptif, disajikan dengan daya hayal, ya. Dan kamu harus ingat, inilah struktur teks cerita sejarah, ada 6, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi atau konflik, yaitu resolusi, ending, dan koda. Selanjutnya, ini ciri-ciri teks cerita sejarah, bisa ada 5 ciri-cirinya yang harus kamu pahami, ya. Dan selanjutnya juga bahwa jenis-jenis novel sejarah ada cerita fiksi dan ada cerita sejarah non-fiksi. Dan selanjutnya kalian harus memahami contoh dari cerita sejarah fiksi, contoh cerita sejarah non-fiksi. Dan kalian harus bisa memahami pula perbedaan sejarah fiksi dan perbedaan sejarah non-fiksi. Dan terakhir, kalian mampu menulis cerita autobiografi diri kalian sendiri. Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, salam sehat dan tetap penuh semangat. Demikian. Ini udah, tinggal matiin. Nunggu Panji. Udah. Ada. Ini tinggal dipotong aja habis. Ada foto ini. Udah selesai tadi kan? Udah. Iya nih tinggal diituin. Tinggal diedit aja nih yang ada kata-kata saya begini. Iya, kan diedit bisa. Habis saya nggak bisa matiin. Ngomong sendiri. Pakai OBS dia. Iya, OBS. Ada yang pakai OBS, ada yang pakai Katamsa. Udah selesai. Iya. Rick, udah selesai Rick, nggak bisa matiin. Tolong Rick. Udah nih, saya duluan ya. Ya. Saya mau seminar. Oh iya, itunya lah di mana? Udah di meja. Oh iya, di situ ya. Oke. Udah kelas tadi udah. Ya. Kalau tuh masih ada? Kalau tuh masih ada? Yang masih kosong mana? Udah kelas tadi. Masih ada? Waktunya? Masih tapi mau berlanjut. Ya udah, Ya. Udah saya duluan ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Ini udah di meja itu. Oke, sip. Ya, oke. Udah. Ini banyak banget nih berhentinya. Berapa nih? Iya, jadi tinggal dipotong nih. Itu masih ngerekam. Iya.